Aksi Indonesia Gelap adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara rahasia, ilegal, atau tidak etis di Indonesia. Biasanya, istilah ini merujuk pada kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tertentu untuk keuntungan pribadi dan seringkali melibatkan kekerasan, intimidasi, atau pelanggaran hukum. Latar belakang aksi Indonesia Gelap: 1. Kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah. 2. Revisi Undang-Undang Polri. 3. Ketidakmampuan penguasa. 4. Penolakan terhadap kekerasan aparat. 5. Simbol Garuda dengan latar hitam. Aksi Indonesia Gelap adalah demonstrasi yang menuntut penolakan kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat, keadilan sosial, termasuk akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, demokrasi yang baik dan suara rakyat didengarkan, perhatian terhadap isu penting seperti pemotongan anggaran pendidikan, kasus hukum yang tidak jelas, dan revisi Undang-Undang Polri. Contoh video aksi Indonesia Gelap. A few moments later. Puncak aksi Indonesia Gelap akan digelar di depan Istana Negara Jakarta pada hari ini, Kamis 20 Februari 2025. Aksi demonstrasi tersebut akan digelar bertepatan dengan pelantikan 481 kepala daerah. Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI, Herianto menyebut, teknis lapangan diadakan pada Rabu 19 Februari 2025 untuk membahas persiapan aksi. Menurut Herianto, massa tidak hanya berasal dari Jakarta, tetapi juga dari daerah lain seperti Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, dan beberapa kota besar di luar Jawa. Herianto mengaku belum dapat memastikan waktu dan titik kumpul aksi pada aksi mendatang. Namun, jumlah massa yang turut dalam aksi tersebut diperkirakan lebih besar dibandingkan aksi sebelumnya. Ada 5 tuntutan utama mahasiswa dalam aksi Indonesia Gelap sebelumnya. Pertama, mendesak pemerintah mencabut Inpres soal efisiensi anggaran. Lalu, mengevaluasi seluruh program makan bergizi gratis. Selanjutnya, mencabut pasal RUU Minerba hingga meminta pemerintah untuk mencairkan tunjangan dosen. Sebelumnya, aksi demonstrasi yang dilakukan pada Senin 17 Februari 2025 di depan Patung Kuda tidak mendapatkan respons dari pemerintah. Ketidakpedulian pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa itulah yang semakin memperkuat tekad mereka untuk menggelar aksi yang lebih besar. Bungkamnya pemerintah menjadi alasan mengapa aksi demo kali ini dinamakan Indonesia Gelap. Mahasiswa berharap pemerintah segera menanggapi tuntutan yang telah disampaikan pada aksi sebelumnya. Mahasiswa Universitas Negeri Salatiga menggelar aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap Rabu kemarin. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mahasiswa mulai berorasi dari pintu bundaran alun-alun Pancasila hingga kantor DPRD Kota Salatiga dan membawa spanduk bertuliskan tuntutan. Indonesia Gelap merupakan aksi protes mahasiswa terhadap kebijakan pemerintahan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Mahasiswa menuntut 3 aspirasi, yakni menolak pemangkasan anggaran pendidikan, evaluasi dan transparansi program makan bergizi gratis, serta implementasi tata mengevaluasi pimpinan tertib DPR dengan lembaga yang dipilih. Pemerintah saat ini sedang mempunyai kebijakan yang sangat carut-marut. Pemerintah sekarang yang baru dengan tegasnya oke gas. Gasnya susah.
Indonesia Gelap ini memang ini adalah sebuah perlawanan mahasiswa terhadap rejim-rejim pemerintahan yang memang kebijakannya tidak berpihak terhadap masyarakat. Penyampaian aspirasi, penyampaian di pendapat muka umum, yang mana kita menuntut 3 aspirasi. Yang pertama, kita itu menolak pemangkasan anggaran pendidikan, di mana anggaran pendidikan ini akan berdampak signifikan terhadap kita mahasiswa. Sebentar lagi karena menyangkut mahasiswa baru, yang kita khawatirkan UKT bisa melonjak tinggi. Terus yang kedua itu kita ingin adanya evaluasi dan transparansi terkait makan bergizi. Masa aksi berharap pemerintah segera menanggapi dan menyelesaikan seluruh poin-poin tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa. Hendra Teguh Prastowo, Kompas TV, Salatiga, Jawa Tengah. Next contoh video kedua. Liga ini bukan sembarang liga, karena efeknya bikin rakyat geleng-geleng kepala. Namanya Liga Korupsi Indonesia. Meme yang bentuknya mirip klasmen Liga Sepak Bola, tapi isinya kasus-kasus mega korupsi di Indonesia. Saat ini di posisi puncak ada skandal pejabat Pertamina yang masih hangat nih guys. Dengan total dugaan kerugian negara mencapai 968,5 triliun rupiah. Kasus dugaan korupsi ini terjadi karena mengoplos Pertamax. Di posisi kedua ada kasus korupsi timah yang nilainya mencapai 300 triliun rupiah. Hal skandal ini menyebabkan dampak kerugian lingkungan. Di peringkat 3 ada kasus BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Dana sebesar 147,7 triliun rupiah dikucurkan untuk selamatkan 48 bank saat krisis moneter tahun 1997. Tapi hingga tahun 2021 masih ada yang belum mengembalikan uang negara itu. Akibatnya negara rugi 138,44 triliun rupiah. Nah, terus di bawah BLBI ada kasus-kasus lain kayak Jiwasraya, izin ekspor minyak sawit, Bank Senturi, dan lainnya. Total nominal kerugiannya ini kalau dibeliin cilok kayaknya bisa buat traktir warga satu negara deh. Kalau menurutmu apa yang kudu dilakuin biar kasus-kasus ini nggak terulang? Coba komen ya.